Pemirsa, Indonesia dan bahkan dunia masih menghadapi tantangan besar dalam transisi menuju energi bersih. Padahal energi bersih menjadi keniscayaan di masa depan. Berbagai sektor termasuk industri dan bisnis dituntut untuk mengurangi emisi karbon dan beralih secara aktif menggunakan sumber energi terbarukan secara proaktif. Renewable Energy Certificate atau REC hadir sebagai instrumen penting yang membuktikan bahwa 1 MWh listrik telah dihasilkan dari sumber energi ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin, atau air. Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX mengambil peran strategis sebagai bursa berjangka pertama di Indonesia yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan perdagangan REC. Kehadiran ICDX sebagai platform perdagangan menciptakan mekanisme pasar yang terbuka, transparan, dan terawasi, sehingga memberikan nilai ekonomi pada REC dan mendorong percepatan memanfaatkan energi bersih. Lantas sejauh mana peran strategis ICDX dalam perdagangan REC di bursa berjangka? Nah, rekan saya Monik Safira akan membahasnya bersama Head of Strategic Development ICDX Zulfal Faradis langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Silahkan Monik. Ya pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut bagaimana terkait mekanisme perdagangan Renewable Energy Certificate di bursa berjangka, sudah hadir bersama kami Head of Strategic Development ICDX Zulfal Faradis. Selamat siang Bapak Zulfal. Selamat siang Mbak Moni. Baik, bagaimana kabar hari ini Pak? Baik Mbak. Alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah hadir bersama kami, dan sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana terkait mekanisme dengan Renewable Energy Certificate ini, mungkin boleh dijelaskan Pak, apa sih Pak arti sebenarnya dari Renewable Energy Certificate ini menurut Bapak? Baik, jadi memang kalau berbicara terkait Renewable Energy Certificate atau sertifikat energi terbarukan, ini saya coba ingin cerita terlebih dahulu terkait latar belakang. Kenapa sih ada Renewable Energy Certificate atau REC yang biasa kita kenal di Indonesia ini. Jadi memang kalau melihat beberapa tahun terakhir ya, atau berapa puluh tahun ke belakang, memang dari demand sendiri, REC ini dipakai oleh beberapa perusahaan yang mempunyai komitmen terkait keberlanjutan atau untuk mencapai net zero emisi. Jadi demand dari sana. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, demand ini sebenarnya yang bawa ternyata bukan dari perusahaannya, tetapi dari investor atau dari customernya. Jadi dorongan-dorongan itulah yang mendorong beberapa korporasi atau perusahaan untuk juga memanfaatkan sertifikat energi terbarukan ini. Nah, kalau melihat di beberapa negara memang perdagangan REC sudah cukup common ya. Jadi REC ini sudah diperdagangkan kurang lebih 60 negara di berbagai dunia, dan memang kalau melihat nilai transaksinya cukup meningkat gitu. Tapi kembali lagi kalau terkait apa itu sertifikat energi terbarukan atau Renewable Energy Certificate, ini merupakan sertifikat atas produksi dari pembangkit listrik energi terbarukan, atau mungkin beberapa definisi juga menjelaskan terkait sertifikat yang membuktikan bahwasannya mempersertifkan penggunaan energi terbarukan. Jadi mungkin saya jelaskan juga, ketika kita menggunakan listrik ya, yang kita pakai ini kan kita tidak tahu asalnya dari mana listrik tersebut sumbernya. Karena memang di infrastruktur ketenaga listrikan di Indonesia khususnya, listrik baik itu yang terbarukan atau yang non terbarukan itu jadi satu di grid. Nah, ketika perusahaan ini memakai listrik, itu mereka butuh sebuah sertifikat tadi REC untuk nantinya bisa mencapai atau memenuhi demand dari investor ataupun customer tadi. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai latar belakangnya, tapi kalau dasar regulasinya dalam perdagangan REC ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang perdagangan REC di bursa berjangka khususnya, jadi kami dari bursa berjangka ICDX itu di bawah
regulator Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan, di akhir tahun lalu 2024 Bapepti mengeluarkan regulasi terkait perdagangan renewable energy certificate nomor 11 tahun 2024. Di sanalah menjelaskan bagaimana mekanisme perdagangan di bursa berjangka yang tujuannya untuk membentuk pasar yang lebih kredibel, fair, dan juga harapannya tadi untuk mendorong transisi energi bersih di Indonesia ini bisa lebih masif lagi. Oke, itu tadi tujuannya untuk mendorong transisi energi untuk lebih bersih lagi. Tapi kalau untuk manfaatnya Pak, kalau manfaat dari REC sendiri ini seperti apa? Apalagi khususnya di dalam skala kecil untuk para pelaku pasar maupun dalam skala besar untuk Indonesia. Ya, jadi memang tadi yang saya jelaskan ya di awal terkait demand yang tadi didorong oleh beberapa customer dan juga investor yang mana mendorong perusahaan-perusahaan itu juga harus comply terhadap penggunaan atau penurunan emisinya. Oke. Nah, mungkin yang kita ketahui sekarang pun beberapa mungkin sudah cukup banyak ya perusahaan itu mengungkapkan keberlanjutan di dalam laporan keberlanjutannya atau sustainability report-nya. Jadi di dalam laporan tersebut juga dijelaskan terkait namanya aspek ESG, Environment, Social, and Governance. Di sana menjelaskan bagaimana effort dari perusahaan tersebut dalam memitigasi perubahan iklim atau menurunkan emisinya. Nah, salah satunya manfaat yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan itu menggunakan REC untuk mendapatkan skor ESG yang bagus. Oke. Gitu. Ketika sudah mendapatkan skor ESG yang bagus, itu nanti untuk masuk ke beberapa pasar internasional itu bisa lebih mudah. Dan yang mana juga beberapa investor sekarang sudah tadi mulai aware ya. Jadi selain melihat profit dari sebuah perusahaan, investor juga memperhatikan aspek lingkungan tadi. Oke. Gitu. Oke, berarti bisa dikatakan negara-negara REC ini diyakini bisa menjadi stimulus peningkatan bauran energi nasional, begitu betul tidak Pak? Betul. Jadi memang logiknya kan kalau sertifikat energi terbarukan itu dikonsumsi oleh perusahaan, yang mana nanti pembangkit listrik energi terbarukan ini semakin mendapatkan stimulus ya dari tadi penjualan REC, yang nantinya pembangkit tersebut bisa membuat pembangkit energi terbarukan lebih banyak lagi. Karena memang REC ini semacam sebuah insentif, tapi insentif ini berbasis pasar. Jadi kalau kita bandingkan mungkin ketika kita ingin membuat pembangkit listrik tidak terbarukan, itu mungkin kita tidak mendapatkan insentif sebanyak pembangkit listrik energi terbarukan. Oke. Nah, ketika beberapa pihak membangun pembangkit listrik terbarukan, itu mendapatkan added value tadi yang dapat dimonetize di pasar. Nah, secara logika ketika perdagangan atau penjualan REC ini di pasar ini meningkat, harapannya nanti bauran energi ini juga akan meningkat. Karena semakin banyak pihak-pihak yang ingin membangun pembangkit listrik energi terbarukan. Gitu. Jadi itulah yang nanti akan coba kita juga dorong. Semakin nanti transaksi yang semakin banyak, itu nanti akan meningkatkan bauran energi bersih di Indonesia. Oke, kalau kita coba lihat tarik ke belakang ya Pak, kalau mungkin dari grafik Bapak sendiri beberapa tahun terakhir, bagaimana sih Pak tantangan perdagangan REC di nasional ini? Apakah mungkin dari sisi pendanaannya atau mungkin regulasinya, insentifnya seperti apa Pak? Ya, jadi memang kalau kita melihat di Indonesia ini kalau berdasarkan data ya, memang perdagangan REC baru dimulai 5 tahun terakhir. Tapi ini dilakukan secara over the counter atau di luar bursa. Jadi langsung business to business gitu. Tapi ketika kita melihat grafiknya itu meningkat yang cukup signifikan. Berapa angkanya Pak kurang lebih? Jika kita lihat di data dari tahun 2020 sampai 2024 ya, itu sekitar 2000% peningkatannya. Ya. Jadi itu menandakan bahwasannya memang perusahaan-perusahaan sekarang di Indonesia ini sudah mulai sadar nih terkait aspek-aspek tadi, lingkungan terutamanya untuk menggunakan REC ini tadi untuk tadi mengeklaim atau agar comply ya terhadap tuntutan atau
permintaan dari investor ataupun customer sendiri. Gitu. Oke, tapi kalau dari ICDX sendiri punya target nggak sih Pak untuk perdagangan REC ini mungkin untuk akhir tahun nanti atau tahun-tahun berikutnya seperti apa Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau di tahap ini kita baru meluncurkan bursa REC atau ICDX mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan pasar REC di Indonesia ini, dan kita baru meluncurkan pasar REC ini di Juli 3 bulan lalu, Mbak. Gitu. Dan memang di tahap-tahap ini kita ingin terus melakukan edukasi ke beberapa pelaku pasar, karena memang membentuk pasar yang cukup kuat ya, itu memang dibutuhkan juga beberapa pendukung lainnya, tadi seperti mungkin dari stakeholder dan juga memang dari regulasi dan sebagainya. Tapi kita ingin menunjukkan terlebih dahulu bahwasannya perdagangan REC melalui bursa ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk pemerintah, karena memang ketika perdagangan dilakukan melalui bursa, data ini jadi satu pintu. Gitu kan. Jadi memang nanti ketika ada beberapa stakeholder yang ingin melihat data ataupun harga, itu bisa langsung mengacu ke bursa berjangka ICDX. Oke, baik, luar biasa kalau begitu. Diskusi kita semakin menarik, namun kita harus jeda berikut ini ya Pak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Investor Market Today, dan kami akan melanjutkan diskusi kami bersama dengan Head of Strategic Development ICDX, yaitu Bapak Zulfal Faradis. Pak, tadi kan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana terkait dengan latar belakang dengan REC, kemudian bagaimana dasar regulasinya. Nah ini selanjutnya nih Pak, pemerintah ini telah menunjuk bagaimana ICDX sebagai bursa penyelenggara perdagangan REC. Boleh nggak Pak dijelaskan kira-kira bagaimana mekanisme perdagangannya? Baik, jadi memang perdagangan di bursa ini memang kami sebagai ICDX itu juga ada yang namanya Indonesia Clearing House. Jadi Indonesia Clearing House ini adalah lembaga clearing yang menjamin seluruh transaksi dan juga menyelesaikan transaksi yang terjadi di ICDX. Jadi sebenarnya ICDX ini atau bursa ini hanya sistem perdagangannya, cuma untuk melakukan penyelesaian dan juga penjaminannya dilakukan oleh lembaga clearingnya sendiri. Gitu. Nah, mekanismenya bagaimana? Jadi kalau di ICDX sebagai penyelenggara pasar REC sendiri, kami perdagangannya dilakukan secara spot. Jadi pembangkit listrik energi terbarukan yang sudah menerbitkan REC itu dapat dijual ke ICDX dan dikirimkan REC-nya ke lembaga clearing terlebih dahulu. Dan juga di sisi pembeli itu juga harus menempatkan dana terlebih dahulu untuk dapat melakukan transaksi. Jadi mungkin halnya sama seperti perdagangan di bursa pada umumnya ya, baik itu bursa saham ataupun bursa berjangka, itu kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya terlebih dahulu. Ketika sudah ditempatkan semua, barulah untuk transaksi dapat dilakukan. Nah mungkin yang menarik di sini memang transaksinya dilakukan memakai mekanisme lelang, Mbak. Jadi ini yang cukup fair karena dari penjual ini dapat mengoffer berapa kemauan mereka, dan juga di sisi pembeli ini dapat juga menawar dari yang ditawarkan oleh penjual tadi. Jadi ketika sudah sepakat nanti akan match. Nah itu sistem yang kita gunakan seperti itu. Tadi kan Bapak bilang kalau dalam perdagangan REC ini ada lelangnya. Nah, berarti kira-kira yang penjual sama pembelinya ini siapa nih Pak? Ya, jadi memang kalau di ICDX sendiri kita membuka 3 peserta, jenis peserta lebih tepatnya. Jadi yang pertama adalah ada supplier. Supplier ini adalah pemilik pembangkit listrik energi terbarukan. Dan yang kedua ada pedagang atau trader. Jadi dari trader ini dapat juga mentradingkan atau memperjualbelikan REC-nya di dalam bursa.
Oke. Dan juga yang terakhir adalah pengguna atau user, yang mana biasanya pengguna atau user ini adalah sebuah korporasi atau perusahaan yang menggunakan REC-nya secara langsung untuk kebutuhan perusahaan tersebut gitu. Nah, dari ketiga ini memang kita jadikan di dalam suatu sistem yang mana nanti diharapkan sistem itu akan bekerja sesuai dengan pasar tadi. Ada supplier atau pemasok, terus ada trader atau pedagang, dan juga user sendiri. Gitu. Oke, kalau tadi Bapak juga sempat berbicara bahwa di perdagangan REC ini juga ada lembaga clearing ya Pak ya. Betul. Nah kalau fungsi dari lembaga clearing ini dalam perdagangan REC ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan sebelumnya, lembaga clearing ini sebenarnya lembaga penjamin dan penyelesaian transaksi. Jadi ketika ada sesuai hal-hal yang memang tidak sesuai atau terjadi kegagalan, itu lembaga clearing akan bertanggung jawab di dalam transaksi tersebut. Oke. Jadi istilahnya mungkin kayak Memberikan jaminan insurance lah, mungkin ya? iya, Oke. memang jaminan. Tapi di sisi lain dari bursa sendiri sebenarnya sudah membuat sebuah namanya spesifikasi kontrak yang mana yang dapat diperdagangkan di bursa REC yang kriterianya A, B, C, D gitu. Jadi sebenarnya untuk mengalami sebuah kegagalan atau hal-hal yang diinginkan itu sangatlah kecil. Tapi peran dari lembaga clearing itu tadi memastikan dari sisi penjual itu barangnya sudah dipegang lembaga clearing dan di sisi pembeli uangnya sudah dipegang lembaga clearing. Jadi mekanismenya mungkin bisa dikatakan lembaga clearing ini untuk memastikan DVP atau delivery versus payment-nya. Ketika barang sudah match transaksinya, clearing yang akan memindahkan barangnya ke pembeli, dan pembeli nanti clearing akan memindahkan dana dari pembeli ke penjual. Oke, baik, luar biasa Pak. Kalau begitu dari kacamata Bapak sendiri, kira-kira bagaimana Bapak melihat potensi perdagangan REC di masa depan nanti Pak? Baik, jadi kalau saat ini mungkin saya cerita terlebih dahulu terkait bauran energi di Indonesia ya. Jadi potensi bauran energi di Indonesia ini cukup besar, ada di angka 3.686 gigawatt atau 3,6 terawatt, yang mana memang saat ini masih terutilisasi itu sebanyak 14,1% di akhir tahun 2024. Nah, sisanya itu yang masih sangat-sangat besar untuk nantinya dapat dimanfaatkan lebih banyak lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau ditarik lagi di perdagangan REC tadi itu, Mbak. Jadi ketika perdagangan REC ini ramai ya, atau meningkat, itu nanti pembangkit listrik energi terbarukan semakin banyak juga, yang mana nanti pertumbuhan bauran energi bersih di Indonesia akan semakin meningkat. Jadi kalau melihat potensi, saya optimis Indonesia cukup besar ya, mungkin dibandingkan beberapa negara ya, karena mungkin Indonesia bisa dibilang resource-nya sangat banyak, pembangkit listrik terbarukan dari geothermal, hydro, solar, biomass dan sebagainya. Saya lihat memang Indonesia cukup unik karena memang tadi itu ya, kita diberikan rezeki yang luar biasa untuk alamnya. Jadi tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal tadi. Oke, tapi sejauh ini ada beberapa catatan nggak sih Pak di perdagangan REC ini? Mungkin tadi kan Bapak bilang juga ada beberapa tantangan, tapi kalau untuk catatannya sendiri begitu ya, agar nantinya perdagangan REC ini semakin meningkat begitu Pak, khususnya dalam skala nasional nih Pak. Ya, jadi memang kalau kita melihat tadi itu di Indonesia sendiri perdagangan REC masih dilakukan secara voluntary, Mbak. Jadi kesadaran itu yang perlu dibangun sejak dini, perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan di Indonesia, untuk tadi dapat memberikan juga added value yang lebih ke investor ataupun customer. Gitu. Jadi untuk tantangan-tantangan lainnya mungkin kalau kita lihat terkait ya sosialisasi ya, terkait hal-hal lingkungan ini ke beberapa perusahaan tadi untuk tadi mendorong pertumbuhan atau meningkatkan bauran energi bersih di Indonesia.
Oke, baik. Kalau begitu Pak Zulfa, terima kasih atas diskusi kita hari ini, Pak. Semoga kita dapat kembali bertemu Iya. di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama dengan Head of Strategic Development ICDX bersama dengan Bapak Zulfal Faradis. Dan demikian, kembali ke studio. Terima kasih rekan Monik Safira atas dialog yang begitu menarik dan pemirsa kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di Investor Market Today. Dipersembahkan oleh